Selamat pagi pemirsa, keberadaan tambang timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung sesungguhnya bukan cerita baru. Praktik itu sudah terjadi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa ada yang mengusik para penambang ilegal itu. Kuat dugaan ada pihak-pihak yang menjadi backing dan cukong dalam praktik itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 30 September 2025 dengan tema Berantas Tuntas Tambang Ilegal bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga pemirsa bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sehat ya. Bang, kita bicara soal berantas tuntas tambang ilegal. Yang menarik adalah ini kan sebenarnya nggak mungkin terjadi dalam satu hari, satu bulan, atau bahkan satu tahun menambang ilegal seperti ini. Tapi kenapa kemudian kita mengatakan bahwa tambang ilegal ini bisa diberantas atau bahkan harus diberantas tuntas sekarang, Bang? Iya, memang aneh juga ya, Leo ya. Karena tambang ilegal ini kan udah terjadi puluhan tahun. Puluhan tahun ya? Puluhan tahun. Pertanyaannya, di mana pemerintahan sebelumnya gitu ya? Iya. Apakah mereka tidak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Atau bagaimana gitu ya? Iya. Nah, jadi memang apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin, ya betul-betul, ya sebetulnya antara kaget dan tidak kaget. Karena apa yang terjadi di Bangka Belitung soal penyeludupan, tambang ilegal itu sudah menjadi rahasia umum kok. Rahasia umum ya? Udah kasat mata. Jadi kalau orang bilang tidak lihat, pura-pura nggak lihat. Kalau orang bilang nggak tahu, ya pura-pura nggak tahu. Lebih cenderung begitu ya? Nah, semua orang tahu. Jadi karena artinya apa yang terjadi di Bangka Belitung itu kelihatan kok kasat mata. Iya. Nah, pertanyaannya mengapa itu dibiarkan? Memang kuat dugaan, ya pasti ada backingnya, ada cukongnya. Oke. Sehingga kalau misalnya Presiden bilang sekarang akan memberantas itu, dan dia sudah mengirim penegak hukum, TNI, Polri, Dirjen Cukai, udah pastilah rakyat akan dukung. Nah, tinggal lagi memang kalau memang ini serius, kalau ini memang ingin bersih-bersih, sebetulnya tidak sulit kok. Dalam waktu sebulan itu tuntas itu. Karena siapa cukongnya, siapa backingnya, semua orang tahu. Tahu ya? Tahu, tinggal ciduk kok. Kapan mau? Menit ini mau diciduk, gampang kok. Kan itu kita lihat ketika kasus itu misalnya tahun 2024 mega korupsi yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung ya. 300 triliun. 300 triliun. Dan itu kan kelihatan. Apa benar bahwa semua itu yang ilegal itu diselundupkan? Karena juga PT Timah juga konon katanya membeli juga. Jadi sekali lagi, pertama rakyat pasti mendukung Presiden. Tinggal lagi harus serius, tuntas, tangkap backingnya, tangkap cukongnya. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 30 September 2025, Berantas Tuntas Tambang Ilegal. Berantas tuntas tambang ilegal. Keberadaan tambang timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung sesungguhnya bukan cerita baru. Praktek itu sudah terjadi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa ada yang mengusik para penambang ilegal tersebut. Kuat dugaan ada pihak-pihak yang menjadi backing dan cukong dalam praktek tersebut. Jangankan diusik, tambang-tambang ilegal itu bahkan ikut menjadi bagian dari rantai pasokan timah
untuk perusahaan penambangan yang resmi atau legal. Kasus mega korupsi di PT Timah pada 2024 lalu sedikit banyak telah menguak fakta itu. Dalam persidangan kasus tersebut, terungkap bahwa selama bertahun-tahun para pimpinan PT Timah dengan sengaja membeli timah dari para penambang ilegal. Mereka ada, tapi seperti pura-pura dianggap tidak ada. Mereka nyata di depan mata, tapi semua pihak termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum seolah-olah tutup mata. Maka, ketika tambang-tambang timah ilegal itu kemudian terus bertumbuh hingga berjumlah ribuan, tak salah kiranya bila publik menduga ada aparat negara yang melindungi praktek tersebut. Bahkan boleh jadi mereka juga ikut bermain tambang ilegal. Praktek pembiaran dan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal seperti itu sudah seharusnya segera dihentikan. Maraknya penambangan timah ilegal tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tapi juga punya andil besar pada kerusakan lingkungan secara masif. Hal tersebut terjadi karena proses penambangan liar biasanya dilakukan serampangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera PKS kemarin yang menyebut telah memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menggelar operasi besar-besaran menutup jalur penyelundupan timah dari 1.000 lokasi penambangan ilegal patut kita sokong. Meskipun banyak yang menyebut itu sebagai langkah yang terlambat lantaran praktek penambangan ilegal sudah kadung mengakar, setidaknya sudah muncul kesadaran dari pemerintah bahwa hal itu merupakan persoalan besar yang tidak boleh lagi ditangani dengan main-main. Ini serupa korupsi yang upaya pemberantasannya harus dilakukan dengan keseriusan, kesungguhan, dan nyali yang tinggi. Apalagi, seperti dikatakan Presiden, saat ini hampir 80% hasil timah dari Bangka Belitung diselundupkan. Artinya, hanya 20% yang memberikan hasil kepada negara. Ketika lebih banyak uang mengalir ke kantong cukong ketimbang ke kas negara, kiranya memang tidak pantas bila pemerintah terus menganggapnya sebagai kejahatan biasa. Akan tetapi, perlu kita ingatkan pula bahwa langkah tersebut mesti dibarengi dengan komitmen tinggi untuk juga membersihkan sekaligus menindak siapapun pihak yang terlibat. Jika mengingat praktek tambang timah ilegal ini bisa bertahan selama puluhan tahun dan bahkan pemainnya terus bertambah banyak, tentu ada orang kuat yang menjadi bohir atau setidaknya melindungi praktek tersebut. Komitmen dan keberanian semestinya menjadi elemen penting dari pernyataan atau perintah Prabowo. Setelah sekian lama negara tidak bergerak, kiranya inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh takluk dari penambang ilegal. Ini menjadi momentum baru untuk memulai pemberantasan tambang timah ilegal secara tuntas. Usut semuanya, termasuk keterlibatan aparat yang selama ini diduga melindungi dan membiarkan praktek tersebut. Konstitusi mengamanatkan bahwa kekayaan alam negeri ini, termasuk tambang, seharusnya mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat dan negara, bukan cuma buat segelintir orang. Bukan pula untuk sekelompok penjahat yang dengan liciknya bisa mengeksploitasi tambang tanpa legalitas dan menyelundupkannya demi keuntungan mereka dan gerombolannya. Dengan landasan konstitusi itu, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk main-main dalam pemberantasan tambang timah ilegal. Jangan sampai pernyataan Presiden menjadi sekadar seruan karena eksekusinya dilakukan tanpa keseriusan dan ketegasan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu, ini bisa tidak kita melihat pemerintah benar-benar tuntas memberantas tambang ilegal, Bu? Ya, insya Allah mudah-mudahan ya, itu kan harapan masyarakat. Ya. Mudah-mudahan. Ya, tapi seperti tadi dikatakan Pak Elman ya, bahwa mereka itu tidak mungkin tidak tahu ya. Mereka hanya pura-pura tidak tahu. Ya, jadi kita ini saja perbandingannya masyarakat awam yang biasa saja. Kalau kita baca-baca berita dan dari media-media yang ada, kita sudah tahu bahwa ada praktik-praktik begitu. Ya, cuma karena seperti tadi dikatakan Pak Elman bahwa ada pelindung, ada backing, ada orang besar yang melindungi mereka, sehingga 80 tahun Indonesia merdeka, kita baru mau mulai lagi untuk bekerja keras untuk menghindari praktik-praktik seperti ini ya. Bayangkan itu. Bagaimana tidak masyarakat kita menderita, padahal kekayaan kita itu ada semua. Laut, ada semua, pertanian dan sebagainya. Jadi memang inilah satu ujian untuk pemerintahan kita sekarang ini. Bagaimana menindaklanjuti atau komitmen mereka untuk membasmi praktik-praktik yang begini, sehingga masyarakat umum bisa menikmati bersama, bukan hanya sekelompok, dan Indonesia lebih maju. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Mudah-mudahan bisa, kata Bu Lia. Bang Elman, bagaimana Bang? Ya mestinya bisa. Kalau Presiden sudah menyatakan akan mengusut, bahkan beliau sudah memerintahkan aparat TNI, Polri sama Bea Cukai, mestinya bisa. Dan tinggal memang harus tegas. Kenapa kita harus bilang tegas? Karena bukan tidak mungkin yang akan ditindak ini teman. Oh, bisa ya jadi kan? bisa jadi. Ya, artinya sahabat, teman, bagian daripada grup, itu kan bukan tidak mungkin. Bisa jadi. Dan ini bisa berantai ini. Ya, katakanlah bagian daripada teman yang ditugaskan untuk menindak. Kan begitu kan? Nah, ini jadi soal. Karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, pemainnya jelas kok siapa ini. Sama seperti mega korupsi yang dibongkar tahun 2024 kemarin yang 300 triliun itu kan. Sampai sekarang masyarakat belum tahu siapa otaknya, siapa backingnya. Kan itu kan baru operator-operator di lapangan. Masa yang 300 triliun hanya operator aja kan gitu. Hebat kan. banget ya. Wah, hebat banget. Tidak masuk akal. Nah, kali ini memang kita dorong Presiden betul-betul menuntaskan. Jadi supaya bisa membersihkan halaman yang kotor, maka sapu yang dipakai harus bersih dan tuntas. Dan dikasih target. Kalau tidak bisa menemukan, ganti. Ya pecat gitu kan. Dan sebetulnya ini harapan masyarakat sebetulnya tidak hanya di Bangka Belitung, di seluruh Indonesia, tambang-tambang yang ilegal, apa saja langsung apa saja barang tambangnya ya maksudnya? Apa saja, karena ya jujur aja Leo, orang pintar bilang, para tokoh bilang kalau tambang-tambang ini betul-betul clear dan semua pemasukan yang mereka terima masuk ke kas negara, katanya kita ini akan hidup makmur. Iya, seharusnya. Katanya, saya nggak tahu, katanya kita ini ongkang-ongkang kaki tiap bulan terima 20 juta. Per orang? Per orang. Warga negara? Tiam-tiam, tidur-tidur. Nah, ini kan kita nggak tahu, ini kata orang, ini kan dibuktikan. Tapi sekali lagi, kita harus yakin, kali ini Presiden pasti serius
Maka kita minta kepada para pemain, kepada para cukong, kepada backing, hati-hati. Nah, tinggal ini jangan sampai kamu menyesal gitu kan. Masalahnya Bang kan disebut-sebut konon katanya juga. Kita ini kan orang Indonesia, bangsa Indonesia ini memorinya jangka pendek Bang. Ini ketika kemarin kita dengar Presiden berkata di acara PKS bahwa sudah mengerahkan penegak hukum untuk memberantas dalam editorial 1.000 penambang ilegal nih. Tapi kalau kita tidak melihat lagi, tidak mendengar lagi, kita wartawan tidak memberitakannya lagi, itu nanti bakalan lupa tuh Bang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, apakah memang kita akan melihat tindakan nyata dan kapan? Kita bahas di bagian berikut. Bang Imam bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, mungkin sudah sekian kasus ya, saya tidak tahu juga ada berapa yang kita jarang mengetahui ujung penyelesaiannya seperti apa. Di kasus tambang ilegal timah ini, apakah kita akan melihat sesuatu yang berbeda Bang? Kita akan benar-benar melihat anak buah dari Presiden benar-benar menuntaskan apa yang diperintahkan Presiden yang dikatakan kemarin? Atau jangan-jangan ini menjadi sesuatu yang kemudian kita lupakan juga Bang? Memang di atas segala-galanya ini yang utama adalah penindakan yang tegas, tanpa beli bulu. Yeah. Jadi tadi di awal kita sudah utarakan, memang yang paling sulit ketika itu dilakukan oleh bagian dari tanda kutip kita gitu ya. Orang yang dekat. Orang yang dekat. Nah, itu yang paling sulit. Yeah. Tapi kalau bagian orang yang dekat ini bisa kita tegakkan hukum secara tegas, tindak, tangkap, penjarakan, sukses dia. Itu kasih pesan yang jelas ya. Itu apa? Jadi jangan ada pemilah-milahan. Jadi sapu rata aja. Siapapun yang menjadi backing, siapapun yang menjadi cukong, siapapun yang menjadi pelaku tambang ilegal, siapapun yang melakukan penyeludupan ini, yang 80% itu, ya tindak. Siapapun dia. Siapapun dia. Nah, dan kedua memang jangan sampai terjadi setelah ini masuk lagi orang-orang yang ternyata memang sama saja gitu ya. Ganti pemain. Ganti pemain. Ini itu. Dari awal harus kita ingatkan. Tapi sekali lagi, kalau saya dengar kemarin pernyataannya Presiden, beliau serius. Sangat serius ya? Sangat serius. Dan dugaan saya, dugaan kita, para pemain-pemain ini mestinya sekarang udah mulai waspada. Dan kewaspadaan mereka ini memang harus segera diikutin dengan tindakan tegas. Jadi sekali lagi sebetulnya untuk membersihkan ini, Leo, apakah yang ada di Bangka Belitung, apakah ada yang di daerah lain, tidak sulit. Asal mau. Asal mau. Kan itu kan buat polisi, buat jaksa, itu kan memang bidang mereka. Jadi, nah kita minta juga Departemen Teknis. Nah, itu juga harus ikut mensupport. SDM nih ya dalam hal ini ya. Dan masyarakat juga harus menjadi mata dan telinga pemerintah. Masyarakat jangan diam gitu kan. Ya suarakan. Sebutkan gitu kan. Kita berharap misalnya setelah pernyataan Presiden ini, dalam waktu misalnya tahun depan Bangka Belitung bersih. Kan beliau bilang dengan pembersihan ini sampai Desember akan ada uang masuk sekitar 22 triliun. Betul. Tahun depan hampir 2 kali lagi. 45 triliun. Jadi artinya sangat signifikan. Baik. Rakyat sangat berharap
operasi pembersihan tambang ilegal ini dan penyeludupan ini betul-betul dilaksanakan. Kita tunggu langkah pasti atau langkah nyata dari berantas tuntas ini. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, dengan landasan konstitusi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk main-main dalam pemberantasan tambang timah ilegal. Jangan sampai pernyataan Presiden menjadi sekedar seruan karena eksekusinya dilakukan tanpa keseriusan dan ketegasan. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV